masa pandemi, tidak sedikit perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini. Akibatnya, banyak karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Tapi, PHK bukan akhir segalanya. Saya Budi Raharjo, Anda menyaksikan Infonomo. Turut prihatin ya bro, semoga apa yang terjadi pada dirimu dan keluarga saat ini itu bisa lebih baiklah ke depannya dan membuka rezeki yang lebih besar lagi buat kalian. Tetap semangat ya, keep in touch, bye-bye. Baru saja seorang sahabat saya menghubungi saya bahwa ternyata perusahaan di tempat dia bekerja saat ini tidak mampu menahan badai pandemi. Sehingga mau tidak mau manajemen harus memutuskan untuk mem-PHK sebagian karyawan. Dan salah satunya adalah sahabat saya. Tidak banyak yang bisa kita lakukan buat mereka kecuali ucapan prihatin. Bagi sebagian orang, PHK bisa berarti seperti kiamat. Tetapi bagi orang lain, justru PHK bisa menjadi peluang karir kedua, tergantung bagaimana kita melihatnya. Memang sih, waktu pas kita menghadapi PHK ini ada rasa marah dalam diri kita. Ada rasa kecewa, sudah sekian lama kita berusaha di perusahaan ini, mengabdikan seluruh kehidupan kita, bahkan kita tidak punya waktu untuk memulai usaha kita sendiri, tiba-tiba kita harus di PHK. PHK bisa terjadi kapan saja, baik di saat sedang krisis, atau ternyata perusahaan kalah teknologi, atau ada kompetitor lain yang menguasai market. Mungkin saja itu terjadi, dan itu adalah sebuah kenyataan. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama bisa kita lakukan adalah kita mau tidak mau harus menerima situasi ini. Sadar bahwa perusahaan kita boleh tutup, tapi kehidupan kita tidak. Ada listrik yang harus dibayar, ada anak yang harus dibiayain, ada sekolah yang harus dibayar juga, dan berbagai keperluan kita. Maka kita harus tahu bagaimana caranya kita menghadapi situasi ini. Bahkan kalau kita salah menghadapinya, bukan tidak mungkin kita justru makin stres dengan situasi ini. Jadi bagaimana? Salah satu hal yang kita perlu lakukan di saat ini adalah kita menyadari bahwa ini memang sudah benar-benar terjadi pada kita. Menerima, ini adalah kenyataan. Di saat kita sudah mulai belajar menerima, maka kemudian kita tahu dan lebih jernih berpikir. Di saat kita mulai jernih berpikir, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita mulai melakukan evaluasi keuangan kita. Bisa kok, bisa. Kita bisa cari bagaimana cara kita melakukan cek keuangan kita. Kita check up keuangan berbagai aset yang saat ini kita miliki. Mungkin ada rumah, kendaraan, tabungan, deposito, dan lain sebagainya. Kita kumpulkan, kita cari aset real kita, investasi, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah kita menggali diri kita, potensi diri kita. Dan juga network kita, atau teman-teman kita, lingkungan kita. Siapa tahu itu adalah aset yang bisa berguna untuk menghadapi setelah masa PHK. Yang berikutnya adalah kita melihat bagaimana pesangon itu kita terima. Ya. Saat pesangon itu kita terima, kemudian pasti ada jumlah alokasi yang harus kita tempatkan. Cara kita membagi uang pesangon itu akan menentukan bagaimana ke depan kita menghadapi situasi PHK ini. Atur biaya hidup. Jadi jangan begitu sudah PHK, kemudian hidup masih sama seperti sebelumnya. Hidup berubah, sehingga kita pun juga harus berubah. Gaya hidup mau tidak mau harus kita turunkan dulu. Menjadi realistis. Begitu dapat uang pesangon harus bisa menjaga sepanjang-panjangnya kehidupan kita. Kemudian atur rencana. Kalau ada utang yang sekarang membebani dan itu tidak penting, sebaiknya kita hentikan.
Aset yang berbiaya tinggi, yang menuntut maintenance atau perawatan yang besar, juga kita perlu pertimbangkan ulang. Mungkin harus kita lepas dan sebagainya. Hitung uang pesangon yang akan diterima. Kalkulasi, pertimbangkan segala aspek, kumpulkan jadi satu, konsolidasikan. Setelah itu kita bisa menyusun langkah demi langkah bagaimana kita akan menghadapi situasi ini. Nah, ini adalah beberapa pesan WhatsApp dari teman-teman saya yang mereka sekarang dalam situasi yang sama. Ada berbagai pesangon yang mereka terima, ada yang besar, ada yang kecil. Pertanyaan mereka adalah pasti bagaimana agar uang pesangon itu bisa bertahan selama-lamanya. Mungkin nggak sih? Sebenarnya kita bisa kalkulasi sederhananya. Jika kita punya suatu uang pesangon, misalnya adalah 3 kali pengeluaran kita, maka berarti kehidupan kita akan bisa di-cover selama 3 bulan berikutnya. Begitu pula juga kalau kita ternyata punya uang pesangon 6 kalinya, maka berarti adalah 6 bulan berikutnya. Nah, bagaimana caranya kita memperpanjang? Kalau kita turunkan biaya hidup kita menjadi 50%, setengahnya dengan sedikit mengencangkan ikat pinggang, maka bukan nggak mungkin bahwa kemudian uang pesangon itu bisa bertahan 2 kali lipat lebih panjang. Tetapi pasti akan habis kan? Betul tidak? Jadi sepanjang-panjangnya uang pesangon, kita tetap harus memikirkan bagaimana mencari pengganti penghasilan berikutnya. Maka kita harus melakukan alokasi uang pesangon kita. Yaitu adalah untuk apa saja? Minimalkan biaya hidup. Yang kedua, gunakan pesangon untuk modal belajar, untuk changing karir, mengganti karir kita. Kalau ternyata karir kita saat ini terdampak sangat signifikan dengan adanya pandemi ini, maka kita mau tidak mau harus banting setir kan? Banting setir ke sektor-sektor yang lebih menguntungkan atau ada peluang di sana. Kemudian juga kita bisa gunakan untuk sebagian untuk memulai bisnis atau modal usaha. Kombinasikan dengan aset yang lain jika ternyata tidak memadai. Ia tidak akan disebut banting setir kalau tidak betul-betul kita melakukan pivot ya, muter balik gitu. Ya, kenapa kok bisa begitu sih? Karena memang betul-betul mungkin sektor yang kita sedang hadapi saat ini itu sangat-sangat terpukul. Jadi hampir tidak ada peluang di dalamnya. Masa kita mau nungguin? Kita kan orang yang diberikan oleh Tuhan akal dan juga adalah energi dan kesehatan. Kita gunakan akal pikiran kita, tenaga kita untuk mencari peluang-peluang baru. Banyak loh orang-orang yang saat ini ternyata begitu mereka mendapatkan krisis tahun 98. Ya, kemudian akhirnya mereka memulai usaha dan sekarang ternyata usahanya tumbuh berkembang di luar dari bahkan ekspektasi mereka. Siapa tahu saat ini usaha yang sedang Anda rintis, meskipun sekarang masih dalam taraf belajar atau mungkin sedang baru taraf bibit, tetapi ternyata kedepannya bisa menjadi sumber penghasilan bahkan membuka peluang-peluang kerja bagi orang lain. Di dalam setiap krisis selalu ada kesempatan. Kalau di saat seperti ini mungkin berbeda di zaman-zaman dulu. Bayangkan waktu pas krisis tahun 98 mungkin orang harus gulung tikar betul-betul ya. Sampai kemudian bahkan nggak tahu bagaimana dia harus memulai usaha. Ada yang harus jual gorengan dan lain sebagainya gitu. Tetapi di saat ini dengan adanya era teknologi sangat memungkinkan kita untuk melakukan perubahan drastis dalam kehidupan kita. Teman-teman bisa mulai dengan era digital ini membuka peluang baru, toko baru dengan era digital. Bisa menjangkau pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam kota maupun luar kota, satu pulau ke pulau yang lainnya. Sangat-sangat memungkinkan. Tinggal kita mau apa tidak melaksanakannya. Memang kita harus mempelajari, dalam setiap kita menjalankan bisnis, kita butuh juga modal selain modal uang, tapi juga kita butuh modal belajar. Bagaimana cara menjalankan bisnisnya, bagaimana memasarkannya secara digital terutama saat ini. Tetapi akses itu sekarang banyak sekali di mana-mana dan banyak mentor-mentor. Bahkan juga ada tempat-tempat yang disediakan untuk memberikan bimbingan buat kita pengusaha-pengusaha pemula. Orang selalu berpikir mempertahankan bisnis di saat awal itu adalah perlu modal finansial yang kuat. Apakah ada hal yang lebih penting dari modal finansial? Modal finansial adalah salah satu faktor, tetapi modal semata tidak menjamin kelanggengan suatu bisnis. Dituntut juga bagi kita pemilik usaha untuk bisa beradaptasi dengan situasi dari waktu ke waktu, termasuk juga pemilihan strateginya. Apakah kita di saat bisnis ini kita akan melakukan proses defensif
ataupun juga kita melakukan diversifikasi produk dari satu produk kemudian kita merambah ke produk yang lain, atau bahkan tadi banting setir, ternyata ada bisnis kita yang harus kita tutup. Banyak loh rekan-rekan seprofesi lain yang terutama di bisnis misalnya event, yaitu mereka sangat terpengaruh. Ada juga yang misalnya mereka di bisnis rias, pengantin, itu pun juga sekarang sangat-sangat terpengaruh. Tetapi mereka mengandalkan kemampuan mereka, hobi mereka untuk menciptakan peluang baru, mencari cara supaya mereka bisa bertahan hidup. Manusia diberikan kemampuan untuk bertahan hidup dan fleksibilitas. Kita gunakan modal itu. Takut tuh wajar kan? Kita akan merasa takut ketika ternyata itu adalah suatu tempat yang kita nggak ketahui. Kalau kita bicara masalah bisnis, dan kita selama ini adalah seorang karyawan, tentu kita kan nggak tahu bagaimana sih medannya bisnis. Biasanya kita mendapatkan penghasilan rutin tiap bulan dan ada kepastian, tiba-tiba sekarang kita harus hidup dari komisi misalnya, kita harus hidup dari keuntungan misalnya, atau bahkan juga dari hal-hal lain dari bisnis yang bisa kita peroleh. Dan sifatnya biasanya variabel. Nah, apa sih yang bisa kita kontrol biasanya kalau kita mulai usaha? Itu adalah aktivitas kita. Kapan kita bisa mulai bekerja? Kapan kita bisa mulai melakukan usaha kita? Apa yang harus kita tawarkan? Kepada siapa? Itu memang ada sedikit perbedaan. Wajar kalau mengalami ketakutan. Hanya orang yang tidak punya emosi yang nggak takut. Tapi kita kan semua adalah makhluk yang memang punya emosi. Tetapi takutan itu bukan berarti harus kita biarkan, tapi harus kita atasi. Jangan biarkan ketakutan menghalangi kita untuk melakukan bisnis yang akhirnya akan kita gunakan buat membayar cicilan, ya, membayar listrik, sekolah anak dan sebagainya. Ingat, siapa lagi yang bisa membantu kita kecuali diri kita sendiri. Dalam berbisnis, resiko akan selalu menyertai. Dalam investasi, resiko akan selalu menyertai. Tapi memang resiko itu selalu ada dalam kehidupan kita. Kita mau jalan aja dari rumah menuju lokasi kerja kita aja banyak resiko. Ya mungkin ada resiko kehujanan di jalan, ada resiko kena macet, dan lain sebagainya. Begitu pula juga bisnis. Resiko adalah bagian dari kehidupan kita. Tetapi yang paling penting juga adalah bagaimana cara kita mengatasi resiko itu. Bagaimana kita mengelola resiko itu. Syukur-syukur resiko itu bisa kita minimalisir atau kita bisa memanfaatkan resiko itu sebagai suatu peluang. Manajemen resiko dalam bisnis penting. Kita harus bisa membatasi resiko. Resiko apa sih yang paling terburuk dari usaha? Adalah resiko kerugian finansial kan? Nah, berapakah kerugian finansial yang mungkin kita bisa tanggung? Berapakah resiko kerugian finansial yang bisa kita tanggung? Itu kita harus ukur. Setiap orang bisa bervariasi. Ada yang sanggupnya 5 juta, ada juga yang sanggupnya 1 juta, ada juga yang 100 ribu. Mulailah dari suatu risiko yang bisa kita tanggung. Dari situ kita memulai apa yang bisa kita lakukan. Jadi kadang waktu pas kita mulai bisnis jangan hanya fokus kepada untung saja, tapi juga kita fokus juga bagaimana cara kita mengelola risiko kerugian dari usahanya. Gimana caranya? Tambah pengetahuan, tambah keahlian kita di bidang tersebut. Kemudian perluas pasar. Biasanya kegagalan pebisnis pemula adalah kegagalan menjual. Tapi ingat, selama ada manusia berarti ada pasarnya. Kalaupun orang ini tidak membeli, kita bisa menuju ke pembeli yang berikutnya. Terus. Ada 270 juta penduduk Indonesia. Masa tidak ada satupun yang membeli produk Anda? Pasti ada kan? Nah, ini sebenarnya ya, kita nggak bisa lagi memulai bisnis dengan kerangka pikiran kita di masa yang lalu. Hari gini, bisnis itu sekarang udah banyak kemudahan. Pebisnis di masa sekarang dimudahkan dengan banyak informasi yang tersebar luas dan merata di internet. Mau bikin apa aja ada, tinggal googling. YouTube juga ada, mentor-mentor pun juga ada di berbagai informasi atau di internet. Ada banyak program juga yang disediakan oleh pemerintah, paket modal ya, ataupun juga swasta seperti misalnya contohnya crowdfunding yang memberikan akses buat kita juga untuk memulai usaha terutama dari sektor permodalan. Tidak hanya memberikan manfaat finansial, tapi juga memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha terutama di masa pandemi. Pemerintah juga punya program pemulihan ekonomi nasional yang fokus untuk pembiayaan UMKM yang disalurkan oleh Kementerian UMKM, yaitu adalah bantuan produktif usaha mikro.
Ataupun kita juga bisa minta pinjaman melalui program kredit usaha rakyat yang biasanya disalurkan melalui bank. Tapi yang paling penting dari itu semua, modal sudah ada ya, kemudian juga cara juga ada. Kita juga harus punya suatu rencana bisnis yang realistis meskipun hanya sifatnya sederhana. Nah, bantuan permodalan, informasi dan lain sebagainya ini harusnya bisa kita manfaatkan untuk orang yang baru saja memulai bisnis dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, PHK bukan berarti kiamat. Semoga jika antara kita ada yang menghadapi PHK, bisa membuka peluang dan rezeki yang lebih besar lagi. Kuncinya adalah kelola pesangon dengan baik, cari informasi sebanyak-banyaknya, dan manfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada, baik dari pemerintah maupun dari pihak-pihak lain. Saya Budi Raharjo, mari kita rencanakan keuangan kita dengan bijak.